Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadi Rusiandi dari program studi jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi dengan nomor peserta 2008010785 dan nomor ujian 2021500723. Saya siap melaksanakan UKM PPG 2021 praktek pembelajaran. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kalau kalian sehat ya, sudah baik, sudah siap mengikuti pembelajaran sejarah pada siang ini. Ya. Untuk mengawali kegiatan ini, silakan Rijal sebagai KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akan memeriksa kehadiran kalian satu persatu. Najwa, Nisa, Nuraisa, Nursifa, Raja, Rebina, Lepa, Rasman, Rizka, Rijal, Robi, Salsa, Sani. Jadi dari 18 siswa yang hadir 16 siswa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Ini adalah peta konsep dari pembelajaran kali ini. Bisa dilihat di depan. Ya, yang akan kalian pelajari diantaranya ada latar belakang munculnya Sumpah Pemuda, ya. Kemudian ada Kongres Pemuda yang pertama, dilanjutkan Kongres Pemuda yang kedua sampai munculnya hasilnya itu ada ikrar dari Sumpah Pemuda. Kemudian yang terakhir dari Sumpah Pemuda ini adalah diambil nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda itu. Inilah peta konsep pembelajaran kita pada hari ini. Di Bapak akan kembali lagi pengetahuan kalian tentang materi sebelumnya yang nanti disangkut pautkan dengan materi pembelajaran tentang Sumpah Pemuda. Bagaimana corak perjuangan para pemuda sebelum peristiwa Sumpah Pemuda? Coba. Oh iya, silakan. Muncul organisasi pergerakan nasional, tetapi coraknya masih kedaerahan dan masih takut akan pemerintahan Belanda, sehingga belum tumbuh rasa persatuan dan kesatuan dari setiap organisasi. Bagus sekali ya, beri tepuk tangan. Ada lagi yang mau berpendapat? Oh, ya, silakan. Strateginya ada kooperatif dan non kooperatif. Masih bisa dikontrol oleh pemerintah Belanda. Beri tepuk tangan buat kita. Baru 2 orang, coba yang lain. Bagaimana? Oh iya, bagus, silakan. Gerakan setiap organisasi masing-masing belum bersatu melawan penjajah. Belum adanya persatuan melawan penjajah. Ya, bagus sekali ya. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menganalisis latar belakang munculnya Sumpah Pemuda secara cepat dan tepat. Dan terakhir ini ya tujuannya, setelah kalian diskusi, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai materi Sumpah Pemuda dari mulai latar belakang Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda yang pertama, Kongres Pemuda yang kedua, dan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda ini. Ya, diharapkan nantinya kalian
secara cermat dan tepat, penuh kejujuran, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan dilandasi sikap menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi dikaitkan dengan kehidupan kepribadian kalian. Ini Bapak akan menayangkan sebuah video. Itu video tentang apa? Organisasi-organisasi para pelajar pada abad ke-20. Sekarang kalian bisa lihat nih sebuah fenomena. Ini tentang tawuran para pelajar ya. Ini diambil ketika masa sebelum pandemi kita ya, masih aktif bersekolah. Limon dapat limon. Ini ya. Pada naik video ya. Ini siswa semua ini. Coba ada yang mau berpendapat, satu orang saja. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kedua video tersebut yang berhubungan dengan peran para pemuda dan pemudi awal abad ke-19 dan masa kini? Ya, siapa? Retina. Ya, silakan Retina. Dalam video pertama dijelaskan bahwa para pahlawan memperjuangkan untuk merumuskan ikhlas pemuda. Tetapi di zaman sekarang para pemuda malah menyanyiakan kesempatan, malah bertindak seenaknya. Contohnya tawuran tadi antar sekolah siswa itu adalah perbuatan yang tercela. Ya. Bagus sekali, beri tepuk tangan buat para pelajar pada zaman dahulu itu ikut berjuang ingin memerdekakan Indonesia, ya, dengan memanfaatkan pendidikannya. Namun pada saat sekarang, ya, malah tawuran menjadi konflik, hal yang sepele dijadikan dibesarkan. Nah, berdasarkan video yang barusan, nih rumusan masalah dari videonya. Yang pertama, bagaimana perbedaan perilaku pelajar pada awal abad ke-20 dan pelajar pada saat ini, ya. Nah, karena tadi walaupun tadi sudah baru dijawab oleh satu orang, nantinya kalian diskusikan biar kalian bisa lebih tergali lagi pengetahuan kalian tentang perbedaan kehidupan pelajar pada awal abad ke-20 dan pelajar pada saat ini. Kemudian yang keduanya, ini nanti yang akan menjadi diskusi kalian, masalahnya bagaimana latar belakang munculnya Sumpah Pemuda, ya,
Kemudian yang ketiga, bagaimana proses jalannya Kongres Pemuda yang pertama? Ya, berdasarkan tayangan video yang pertama itu ya tentang apa? Organisasi-organisasi pemuda, organisasi-organisasi pelajar pada abad ke-20. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana proses jalannya Kongres Pemuda yang kedua? Dan yang terakhir, apakah nilai-nilai yang terkandung dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Ya, nah itu. Inilah rumusan masalah yang akan kalian pecahkan berdasarkan materi yang Bapak berikan melalui grup WhatsApp ya. Modul di sini bisa dilihat di grup WhatsApp. Di sini Bapak sudah memberikan bahan ajar dan kalian sekarang Bapak bentuk ke dalam beberapa kelompok. Di antaranya kelompok 1 membahas tentang latar belakang munculnya Sumpah Pemuda. Kelompok 2 membahas tentang Kongres Pemuda pertama. Kelompok 3 membahas tentang Kongres Pemuda kedua dan Ikrar Sumpah Pemuda. Kelompok 4 membahas nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Ya, Bapak di sini akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok, ada 4 kelompok ya. Silakan kalian berkumpul berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk ya, berdasarkan kelompok yang minggu kemarin. Tuliskan di sini nama tuliskan kelas dan nama anggota kelompoknya ya di lembar pertama LKPD ya. Kemudian kalian kerjakan tugas di sisteknya ya di lembar ke-2 untuk rumusan masalah yang ada di materi kelompoknya. Jadi rumusan masalah dari nomor 2 sampai nomor 5 tadi ya. Nah ini materi kelompoknya. Ini di halaman lembar kedua. Tiap kelompok beda-beda. Kemudian di lembar ketiga di sini. Ini adalah rumusan masalah tadi yang pertama ya. Di sini ya. Bapak sajikan di sini tentang berita kehidupan pelajar pada saat sekarang. Di sini Bapak juga berikan pertanyaan. Pendapat perilaku pelajar pada awal abad ke-20 dan pelajar saat ini untuk membahas rumusan masalah yang ke-1 tadi ya untuk seluruh kelompok. Ya, bisa dipahami? Nah, sudah duduk di kelompok masing-masing? Nah, barusan Bapak sudah berikan LKPD-nya kepada setiap ketua kelompok ya. Dan kalian persiapkan bukunya mana? Buku sudah dibuka? Buku paket? Nah, untuk handout-nya modul yang Bapak berikan sudah ada modul di HP, mana HP-nya persiapkan juga ya. Sekarang kalian lihat dulu ke depan sebelum mengerjakan. Bapak akan memberikan garis besar materi yang pertama, latar belakang munculnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini lahir dari keinginan para pemuda ya untuk mencapai pemahaman perjuangan yang sama menuju persatuan Indonesia ya. Nah, di sini organisasi kepemudaan muncullah ada ide gagasan. Ya pada awalnya kan itu kan berdiri Budi Utomo, ya, Idis Partis, ya, Taman Siswa, ya. Nah, sekarang muncul organisasi kepemudaan di sini pada tanggal 7 Maret 1915 di sini ya. Ada Satima, Kadarman dan Sunardi. Di sini mendirikan Rikoro Darmo. Ya, atau 3 tujuan mulia ya. Karena tempatnya itu ada di Jawa dan anggotanya adalah semua adalah pemuda, sehingga diganti namanya menjadi Jong Japa. Jong itu bahasa Belanda ya. Jong itu artinya pemuda. Japa itu Jawa, jadi pemuda dari Jawa. Jong Japa, pemuda Jawa. Nah, di sini ternyata ini menginspirasi berdirinya organisasi-organisasi kepemudaan yang lain di daerah yang lainnya ya. Ada Jong Sumatera Bon ya, kemudian Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon yang semuanya bercita-cita memajukan Indonesia. Organisasi pemuda ya. Apalagi coba jabat sekarang organisasi pemuda yang terkenal di desa ada apa? Ada apa organisasi pemuda? Karang Taruna.
Pintar, beri tepuk tangan ya. Bagus. Ya. Kemudian organisasi pemuda kedaerahan semuanya bersatu menjadi organisasi apa? Indonesia Muda. Semuanya bacakan ikrar dari Sumpah Pemuda dipimpin oleh KM. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bapak sekarang akan memberikan kalian waktu ya selama kurang lebih 30 menit. Ya, 30 menit untuk berdiskusi kelompok, membahas LKPD dan rumusan masalah yang telah Bapak berikan. Barusan Bapak sudah berikan gambaran materinya ya. Dimulai dari sekarang. Halaman segitu. Bagaimana? Ya. Jadi dari buku, ya, dari buku, juga dari internet, ya, modul yang Bapak berikan, ini bisa lihat ya. Itu kamu udah menulis, oh ditulis dulu di sini, nanti tinggal dimasukkan ya ke. Ya, waktunya habis. Bagaimana, udah beres semuanya? Bagus kalau sudah. Nah, sekarang giliran kalian untuk presentasi ya. Presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 silakan kalian ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908 ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang diprakarsai oleh Dr. Sutomo. Hal ini dibuktikan dengan munculnya organisasi-organisasi kepemudaan seperti Bikoro Darmo, Jong Japa, Jong Sumatrobo, Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Minahasa, Sekarukun, dan Pemuda Timur, pemuda-pemuda. Di daerah sangat bersemangat untuk berjuang tetapi tidak memiliki rasa ingin bersatu. Inilah yang membuat cita-cita untuk merdeka semakin sulit diwujudkan. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Cara Perhimpunan Indonesia mengumandangkan persatuan bangsa. Gimana? Bagi Indonesia, Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pemuda yang terdiri atas pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai suku bangsa yang sedang menimba ilmu di negeri
Belanda, sehingga mereka merasakan nasib yang sama dan berasal dari daerah yang sama yang tinggal di negeri orang. Ya, bagus sekali, beri tepuk tangan ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali penampilan dari kelompok 1. Sekarang silakan untuk kelompok kedua maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari Kongres Pemuda 1. Pada tanggal 15 November 1925 diadakan pertemuan organisasi pemuda. Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan dari Jong Java, Jong Sumatera Lembon, Jong Ambon, Jong Cerbes, Jong Minahasa, Sekar Sukun, dan Pemuda Timur. Pertemuan tersebut membahas rencana Kongres Pemuda 30 April 2 Mei 1926 diadakan rapat besar pemuda di Jakarta. Kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Kongres itu diketuai oleh M. Tabrani. Tujuan kongres adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Perbedaan perilaku pelajar pada abad ke-20 pada zaman dahulu bisa ada masalah selalu diselesaikan secara musyawarah dengan selalu berpikir positif dalam belajar dan belum mengenai media sosial selesaikan masalah dengan cara kekerasan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. 1. Ya, silakan. Mengapa pada kongres pertama bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Kemungkinan perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Gagasan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin dalam kongres merupakan ulangan dari pidatonya yang disampaikan. Masih ada yang mau ditanyakan? Nah, Cukup. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya bagus sekali ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2 ya. Nah, bagus kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 3 untuk tampil ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai membahas Kongres Pemuda 2 dan Ikrar Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 2 dan Ikrar Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda 1, masih diadakan sejumlah pertemuan lainnya untuk membahas mengenai wadah tunggal organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Pemuda 2 dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Penyelenggaraan Kongres Pemuda 2 mengadakan 3 kali rapat yang dihadiri oleh para pemuda. Rapat pertama bertempat di Gedung Katolik Jonggolingen, Buat Pratek Loklin. Jawaban dari Tokbuling. Pada awal abad ke-20, pemuda-pemudi berusaha untuk dapat bersekolah menimba ilmu meskipun dulu negara Indonesia masih dijajah oleh Belanda, dan menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah, sedangkan pelajar zaman sekarang sering menyia-nyiakan waktu belajarnya dengan bermain game sampai lupa waktu, dan cara menyelesaikannya seringkali dengan cara tawuran. Apakah ada yang ditanyakan? Izin jawab. 5 faktor yang bisa membuat persatuan Indonesia menjadi lebih kuat, yakni sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan yang kuat. Terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada yang ditanyakan? Apakah penyebab lahirnya organisasi di Indonesia? Izin jawab. Indonesia Muda organisasi seperti Perkumpulan Jong Java, Jong Celedes, Jong Minahasa, dan Perhimpunan Indonesia membubarkan diri. Tujuan Indonesia Muda adalah membangun dan mempertahankan keinsafan anak bangsa yang
yang bertanah air satu akar terciptanya Indonesia Raya. Gimana? Cukup? Cukup. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 2 yang melahirkan Sumpah Pemuda memperlihatkan pada kita tentang satu hal yang menarik dalam pengetahuan masa lalu kita. Sumpah perwujudan dari sebuah peristiwa besar, yaitu produk dari berkumpulnya organisasi pemuda terpelajar untuk melakukan Kongres Pemuda. Nilai yang utama dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Adapun nilai persatuan yang diilhami oleh asas perjuangan penghimpunan Indonesia sudah lama diperjuangkan oleh para pemuda. Para pemuda dengan memahami sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia telah melahirkan kesalahan. Pemuda di zaman dahulu sangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mencari jalan keluar masalah dengan berdiskusi dan saling bertukar pendapat yang tidak menyebabkan kerusuhan. Sedangkan pemuda di zaman sekarang selalu mencari jalan keluar dengan kekerasan dan saling egois, seperti tawuran atau antar pelajar. Sekian dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa maksud dari nilai kemandirian dari Sumpah Pemuda? Di dalam jati diri dan ruh kebangsaan itu tentu mengandung kemandirian. Jika bangsa mandiri berarti berdaulat berarti tidak dijajah orang lain. Itulah kemerdekaan. Ya, ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Gimana? Udah cukup? Ya, berikan aplaus buat kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali presentasi dari setiap kelompok. Kalian sudah menganalisis dan mengevaluasi ya. Masing-masing kelompok saling mengevaluasi pemecahan dari masalahnya ya. Silakan salah seorang atau 2 orang yang mau memberikan kesimpulan dari seluruh rumusan masalah. Ada, Cung? Siapa? Oh, iya. Sumpah Pemuda inilah yang menjadi penyemangat bangsa demi cita-cita berdirilah negara Indonesia. Para pemuda di masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak pernah memberikan hasil berarti untuk kemerdekaan Indonesia, karena pergerakan seperti itu sangat mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Ya, bagus sekali, berikan tepuk tangan. Oh iya. Pada masa sekarang, peristiwa Sumpah Pemuda selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Alhamdulillah, pembelajaran sudah selesai. Artinya kalian sudah saling menganalisis setiap kelompok, kemudian saling mengevaluasi setiap kelompok. Adanya tanya jawab juga, itu merupakan proses evaluasi dan klarifikasi terhadap masalah dari setiap kelompoknya. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Apalagi tadi diwakili oleh ya dan Robi untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini. Terakhir dari Bapak di sini sebelum kita akhiri masih ada waktu. Bapak akan memberikan kalian soal yang akan kalian jawab selama kurang lebih 15 menit. Kurang lebih di sini ada 10 soal yang Bapak kirimkan ke grup WhatsApp kalian ya. Bisa dilihat. Coba buka HP-nya, ada? Ya, siap ya. Mengerjakan, siap? Siap. Tidak ada apapun di atas meja? Tidak. Nah, sekarang kalian kerjakan dari sekarang, silakan.
Yang sudah beres bisa langsung dikirimkan. Di sini ternyata baru ada 11 orang yang menjawab, ya. Di sini rata-rata bagus sekali, rata-rata dari 100 poin 93,57 kalian menjawab pertanyaan. 14 orang. Waktunya tinggal 2 menit lagi, silakan. Ternyata di sini sudah menjawab semuanya. Alhamdulillah kalian sudah menjawab rata-rata. Di sini terlihat rata-ratanya 92,35, berarti kalian sudah bisa memahami dari materi Sumpah Pemuda ini. Ya, Bapak ucapkan selamat, berikan tepuk tangan pada Alhamdulillah materi kita untuk Sumpah Pemuda telah selesai. Kita minggu depan akan bahas materi selanjutnya, yaitu tentang kedatangan Jepang. Ya, tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Ya, kedatangan Jepang ke Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalian sekarang kebetulan jam pelajaran Bapak pun sudah habis. Silakan kalian persiapkan untuk menerima pelajaran selanjutnya ya. Bu Heni ya sekarang ya. Bu Heni PPKN ya. Sekian dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.